Hari pernikahan Adam dan Daniel menjadi sangat menyedihkan ketika ibu dari pengantin pria, Helena, memutuskan untuk mencegah masuknya orang tua pengantin wanita. Mereka dicap secara merendahkan sebagai orang desa karena tidak berpakaian sesuai dengan standar upacara. Ibu pengantin pria tidak pernah menyangka bahwa hidup bisa berputar dengan cara yang mengejutkan. Hello teman-teman. Saya Rina dan ini adalah cerita Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Adam adalah seorang pemuda dengan tampilan yang mengesankan, lahir dalam keluarga yang sangat kaya. Dia terkenal sebagai seseorang yang sangat dingin dan serius. Pemuda itu meninggalkan rumahnya sejak dini untuk belajar di luar negeri. Namun, ketika akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, dia tidak menduga perubahan besar yang akan segera terjadi dalam hidupnya. Ketika Adam kembali ke rumah, dia pergi ke dapur untuk mengambil segelas air, dan di sana, dia melihat seorang gadis cantik untuk pertama kalinya. Gadis itu mengenakan celemek, dengan lembut mengaduk panci di atas kompor. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, dan itulah yang membedakannya dari perempuan-perempuan lain yang pernah ditemuinya selama tinggal di luar negeri. Adam segera tertarik pada Daniel, yang merupakan seorang gadis pemalu dengan penampilan rapuh. Rambut coklatnya jatuh dalam ikal lembut di bahunya dan matanya memancarkan jiwa yang lembut. Dia berperan sebagai salah satu asisten dapur di rumah besar keluarga Adam dan menempati posisi yang sederhana, di mana dia dikenal karena dedikasi dan bakatnya. Pertemuan pertama Adam dengan Daniel ditandai dengan daya tarik yang terus bertambah. Dia diam-diam mengamati saat Daniel mengaduk panci dan memotong sayuran dengan keahlian. Setiap gerakannya tampak seperti gerakan penuh kasih sayang terhadap makanan yang dipersiapkannya. Adam tidak pernah lupa suatu sore yang cerah, ketika dia melihat Daniel sedang merawat taman di belakang rumah. Matahari bersinar di wajahnya, menonjolkan kecantikan alaminya. Saat itulah Adam menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirinya. Sementara itu, Daniel sadar akan perhatian Adam. Dia mencoba mempertahankan ketenangannya dan terus melakukan pekerjaannya, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali Adam masuk ke dapur. Sulit baginya untuk percaya bahwa seseorang seperti Adam bisa tertarik pada asisten dapur yang sederhana. Pemuda itu sedang jatuh cinta dengan sangat dalam, dan bahkan sifatnya yang serius dan tertutup telah berubah. Dia mengalami hidup dengan keceriaan dan kebahagiaan sejak mengenal gadis itu. Cinta memiliki kekuatan yang mengubah dirinya, menampilkan sisi kepribadiannya yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bertekad untuk mengenal Daniel lebih baik, Adam akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya. Suatu hari, dia menemukannya sendirian di dapur, sedang menyiapkan makanan penutup untuk makan malam. Dengan napas yang cepat, dia menghampirinya dan memanggil namanya. Daniel, katanya dengan lembut. Daniel menengadah, matanya bertemu dengan matanya, dan jantungnya berdegup kencang. Ya, Tuan Adam. Adam memutuskan untuk langsung berbicara. Daniel, sejak aku kembali ke rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku jatuh cinta padamu. Daniel memerah hebat dan merasa ada benjolan di tenggorokannya. Daniel dengan mata penuh air mata berkata, "Tolong, Tuan Adam, jangan membuat ini lebih sulit dari yang sudah ada. Aku tidak bisa." Adam keluar dari dapur dengan hati yang hancur, tetapi dia bertekad untuk memenangkan hati Daniel, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bulan-bulan berlalu, dan Adam terus merayu Daniel dengan berbagai cara. Dia membantu di dapur, membawa bunga, dan menulis surat cinta yang penuh gairah. Daniel semakin jatuh cinta, tetapi juga sangat ketakutan dengan konsekuensi yang mungkin timbul dari hubungannya dengan Adam. Akhirnya, pada suatu malam yang berbintang, Adam mengajak Daniel untuk berpacaran, dan gadis itu setuju dengan menganggukkan kepala, sehingga mereka berbagi ciuman yang penuh gairah di bawah sinar bulan. Pasangan ini memutuskan untuk merahasiakan hubungan mereka, karena mereka tahu bahwa orang tua Adam tidak akan menerima hubungan tersebut. Namun, seiring semakin seriusnya hubungan mereka,
Adam merasa tidak bisa lagi menyembunyikan cintanya pada Daniel. Dia memutuskan untuk memberitahu orang tuanya tentang hubungan mereka, dengan keyakinan bahwa begitu mereka melihat ketulusan perasaannya, mereka akan menerima pilihannya. Malam itu, dia mendekati orang tuanya dengan Daniel di sampingnya. Wajah Monique, ibu Adam, berkerut dengan jijik saat dia mendengar kata-kata putranya. "Kamu tidak mungkin serius, Adam. Gadis ini tidak cocok untukmu." Meskipun dengan kehadiran Daniel di tempat itu, mereka terus mengkritik Adam karena bersama Daniel. Ricardo Aya Adam setuju dengan Monique. "Ini gila, nak. Kamu menghancurkan masa depanmu." Adam marah dengan penolakan orang tuanya. "Kalian tidak mengerti, Daniel adalah segalanya bagiku. Aku tidak peduli dengan uang atau status sosial. Aku mencintainya, dan aku akan menikahinya, dengan atau tanpa restu kalian." Orang tua Daniel adalah petani yang tinggal di sebuah peternakan di pinggiran kota. Mereka terlilit utang, berutang kepada keluarga Adam, pacar Daniel. Ayah Daniel menawarkan putrinya untuk bekerja sebagai cara melunasi hutang yang mereka miliki dengan keluarga tersebut. Keluarga Adam sangat berpengaruh dan memiliki pengaruh signifikan di kota, mendapatkan kekayaan mereka melalui bisnis properti yang sukses. Dengan berbagai bisnis dan kreditor, orang tua Daniel juga memiliki hutang terkait peternakan. Ini menjadi faktor penting bagi Monique, karena Daniel berasal dari keluarga miskin dan terlilit utang. Daniel menderita di tangan orang tua Adam, yang tidak menerimanya karena dia lebih muda dari putra mereka dan menuduhnya materialistis. Mereka juga mengeluh tentang pendidikannya, mengetahui bahwa dia berhenti sekolah untuk membantu keluarganya membayar hutang. Adam tidak peduli dengan semua itu. Cintanya pada Daniel tidak tergoyahkan, dan dia tidak tahan melihatnya dalam situasi kerja yang begitu berat hanya untuk membayar hutang orang tuanya. Dia memutuskan bahwa dia akan menikahinya dan membawanya jauh dari situasi ini. Beberapa hari telah berlalu, dan Adam tidak ragu-ragu untuk melamar Daniel. Itu adalah momen cinta murni, di tepi danau, di mana dia berlutut dan dengan lembut memasangkan cincin di jari kekasihnya. Meskipun dengan ketidaksetujuan orang tua Adam, mereka tetap teguh dalam hubungan mereka dan mempertahankan keputusan untuk menikah. Sayangnya, datanglah saat di mana Daniel harus mengakhiri pekerjaannya di rumah orang tua Adam. Hubungan antara dia dan Monique, ibu Adam, telah menjadi sangat tegang. Daniel sering menjadi sasaran perlakuan tidak ramah di dalam rumah, mengalami situasi memalukan yang sengaja diciptakan oleh Monique untuk merendahkannya. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi dinamika rumah tangga, tetapi juga situasi keuangan orang tua Daniel. Dengan kepergian gadis itu, mereka kehilangan kontribusi berharga yang diberikan oleh pekerjaannya, yang membuat mereka semakin berhutang dan menghadapi kesulitan keuangan yang semakin meningkat. Kemudian berbulan-bulan berlalu dan hari pernikahan pun tiba. Kapel dihiasi dengan indah. Daniel tampak bersinar dalam gaun pengantinnya, tetapi hatinya terasa berat. Daniel khawatir sesuatu akan terjadi selama upacara pernikahan. Dia takut orang tuanya akan diremehkan karena cara berpakaian dan berperilaku mereka yang sederhana, tetapi dia tidak membayangkan hal yang akan terjadi. Itu adalah situasi yang menyakitkan dan aneh. Orang tua Daniel dilarang masuk kapel, keputusan yang sudah disampaikan oleh Monique, ibu Adam, untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berpakaian sesuai dengan standar pesta yang diizinkan masuk. Monique takut para tamu akan melihat keluarga, udik, dari pengantin wanita, sehingga mereka melarang masuknya orang tua Daniel. Daniel mengejar orang tuanya, tetapi mereka merasa sangat terhina sehingga memutuskan untuk tidak ikut serta dalam upacara. Gadis muda itu harus membuat keputusan sulit, menikah tanpa kehadiran orang tuanya atau membatalkan pernikahan. Dia memilih untuk tetap melanjutkan, karena dia tahu bahwa orang tuanya mendukung cintanya kepada Adam. Namun, selama pernikahan, seorang wanita bernama Isabel, yang berada di antara para tamu, menyaksikan episode menyedihkan ketika orang tua Daniel dihalangi untuk masuk ke upacara tersebut.
Yang lebih mengejutkan Isabel adalah ketika dia melihat dengan lebih cermat ke Giselle, ibu Daniel, dan dia memiliki sehelai rambut putih. Sehelai rambut putih itu identik dengan seseorang yang telah hilang sejak bertahun-tahun lalu, adiknya, Giselle. Dengan hati berdebar, Isabel berlari mengejar Giselle dan bertanya namanya. Ketika wanita itu menjawab, Isabel terdiam, dan dengan air mata di matanya berkata, Giselle. "Itu kamu," serunya. "Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Aku adalah saudaramu, Isabel." Giselle, ibu Daniel, tertegun, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Isabel, setelah mengatasi tangisnya, menjelaskan seluruh kisahnya. Giselle adalah adik kandungnya yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu saat bepergian bersama keluarga. Keluarga mereka sangat kaya, dan memiliki tanah yang luas di kota itu. Orang tua Daniel menghabiskan banyak uang untuk menemukan anak perempuan yang hilang, tetapi kekayaan tidak cukup untuk menemukannya selama bertahun-tahun. Lalu Giselle menjelaskan sisi ceritanya, di mana dia telah diselamatkan oleh pasangan tua, dan karena umurnya dan terkejut karena telah tersesat, akibatnya, tidak ada yang dapat melacaknya. Dan pada saat itu dia tumbuh di panti asuhan, tanpa ingatan tentang keluarganya yang sebenarnya. Kedua saudara perempuan itu berpelukan, dan air mata mengalir di wajah mereka, sementara mereka dengan gembira berbagi kisah hidup mereka. Isabel menjelaskan bahwa, sayangnya, orang tua mereka telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka tidak pernah kehilangan harapan untuk menemukan Giselle. Setelah upacara, berita tentang pengungkapan siapa Giselle, ibu Daniel, sampai ke telinga Monique, ibu Adam. Pengungkapan tersebut sangat mengejutkan bagi wanita itu, karena dia mengetahui sepenuhnya kekayaan besar keluarga Isabel, yang sekarang juga menjadi milik Giselle. Dia sangat mengenal properti keluarga tersebut, karena telah berurusan langsung dengan mereka. Pada saat itu, Monique akhirnya memahami betapa ofensifnya sikapnya terhadap keluarga Daniel. Dengan perasaan malu, Monique menemui orang tua Daniel dan meminta maaf dengan tulus. Dia mengakui kesalahan dalam menilai orang berdasarkan penampilan dan status sosial mereka. Setelah upacara dan pertemuan dramatis tersebut, hari-hari berlalu, dan Daniel serta Adam memulai perjalanan hidup baru bersama di luar negeri. Daniel memiliki kesempatan untuk melanjutkan studinya, sementara Adam membangun karir yang sukses. Pasangan tersebut memancarkan kebahagiaan, dan tidak ada yang lebih penting daripada cinta yang mereka bagikan. Kisah mereka sangat menyentuh kota, terutama sebagai pengingat kuat bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Selain itu, ini mengajarkan kepada semua orang pelajaran berharga bahwa kebangsawanan tidak diukur dari jumlah kekayaan, melainkan dari sikap kita terhadap orang lain. Orang tua Daniel akhirnya terbebas dari situasi kemiskinan dan utang, berkat kekayaan yang diwarisi oleh Giselle. Dan, yang terpenting, kisah tersebut meninggalkan pesan yang jelas untuk semua orang, pentingnya bersikap baik dan hormat kepada semua orang, terlepas dari status sosial atau penampilan mereka. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.